Jadi besaran ini pertama yang dilakukan, petakan pembagian materinya. Mana yang kelas 11, mana yang kelas 12. Itu ya caranya ya. Terus kalau sudah dipetakan, saya ini. Nah, ini dipetakan sini, peta. Ini adalah materinya kelas 11, gitu. Terus pinjam 12. Ya, ini 11, ini 12. Itu berada dalam besaran ini, kan? Ya, saya pahami ya. Kalau sudah dibagi seperti ini, berarti nanti penjenengan akan bisa merancangkan. Jadi nanti di kelas 11 itu ini, gitu ya. Lalu di kelas 12 itu ini. Sudah terbagi berdasarkan apa? Kesepakatan NGRT sekolah. Kalau kemarin NGRT Jawa Timur belum bisa disepakati di tingkat sekolah, gitu ya. Jadi seperti siapa? Jadi ini kelas 11, ini kelas 12. Oke, sekarang yang mundur, yang CP jangan mundur sih. Ya, itu kan. Oh ya, pas ya, besaran ya. Nah, CP ini dalam besaran ini, kalau dibaca, pasti di dalamnya itu memuat namanya kompetensi. Ya enggak? Ya enggak? Ini kompetensinya. Ya enggak? Tapi di luar kompetensi itu pasti ada tarik lagi materi. Benar? Benar? Nah, materi tadi dibagi 11, 12. Bisa ditangkap? Nah ya, itu berada di besaran ini. Berarti betapa pentingnya memahami CP. Sini Pak, nanti bisa untuk talent saya ini. Pasti. Ya, ya sabar Pak. Udah ya, saya katakan tadi ya. Jadi besaran itu pernyataan untuk satu fase. Kalau itu fase F, ya, di dalamnya pasti ada kompetensi, itu pasti ada materi. Biasanya menyebutnya ruang lingkup materi, karena ini besaran. Ya, kita tugasnya adalah membagi. Yang itu dibagi ke kelas 11, ini kelas 12, khusus untuk fase F. Jadi tangkap ya, sudah. Nah sekarang coba mundur lagi, semuanya mundur. Bapak juga mundur. Ya, kalau ini CP, berarti di CP ini maju lagi, maju lagi. Di CP itu kan ada kompetensi ke sini, di mana? Ya, itu ada materi kalau apa ya? Materi ini loh, ini loh. Nah, jika dalam CP ini saya menyebutnya itu adalah menganalisis kepala, badan, kaki, dan apa? Kalimat CP ini nanti kan jadi TP kan? Biasanya kalau cari mudahnya itu adalah jadikan menjadi berapa TP tadi? Menganalisis kepala, badan, kaki. Kalau dijadikan TP jadi berapa? 3. Itu namanya cara yang paling mudah karena kasat mata. Jadi apa? Itu namanya tersurat. Nah, misal ini terjadi di fase F, berarti 2 tahun hanya 3 TP. Ya, terus ulang apa baru kan dia? Benar kan? Waktu menganalisis kepala, menganalisis badan, menganalisis kaki, kata analisis ini kan sebenarnya kompetensi. Kepala itu lingkup materinya. Terus berikutnya menganalisis badan. Berarti materinya yang kedua badan. Materi yang ketiga kaki. Tidak? Cara ini itu adalah menyebabkan pengalaman belajar yang diberikan kepada anak itu kaya atau miskin? Miskin ya, 2 tahun hanya itu. Maka caranya, mestinya benar nggak kalau di kepala itu ada sel saraf?
ada kelenjar pinggang, ada tiroid. Kalau ada yang menyebutkan menganalisis kelenjar-kelenjar yang ada di rongga mulut, benar nggak? Tapi tidak tersurat di CP. Berarti di CP itu sebenarnya ada yang tersirat. Bisa ditangkap? Ya. Yang tersurat ini tadi, ini sering dikenal kalau menjadinya kata kerja operasional menurut biasanya. Itu kan yang tersurat. Nah, yang tersirat ini susah dipikirkan sehingga biasanya itu diloncati. Ya, karena yang kita pikirkan adalah pengalaman belajar anak, mestinya yang tersirat itu juga ditersuratkan. Maka butuh taksonomi yang bukan itu, yaitu pinjem taksonomi biji. Nah, ada 6 aspek. Ini intinya menerjemahkan kalimat yang di CP tadi supaya kepala yang tersirat bisa muncul, badan yang tersirat muncul, kaki yang tersirat muncul. Dengan demikian taksonominya ini bisa dipakai untuk mengembangkan CP menjadi TP menjadi berkembang. Bisa dilakukan? Kok mana? Menangkap ya? Ya, berarti ya. Kalau tadi menganalisis ya, mana kepala, badan, kaki, itu berarti hanya melihat kata kerja operasional tok dan materi tok. Ya, jadi menganalisis digandengkan dengan materi pertama, materi kedua, materi ketiga. Belum sampai memikirkan bahwa di dalam ini masih banyak. Maka butuh taksonominya biji. Setangkap, gitu ya. Taksonomi biji kebetulan jumlahnya 6. Ada penjelasan, ada interpretasi, aplikasi, perspektif, empati, dan pengenalan diri. Ini yang sebenarnya ada di ini CP ini, tapi tersirat. Kalau tersirat dengan tersurat itu ada di tersirat dong. Semakin tersirat itu butuh penalaran tinggi. Ya dong. Berarti jika teman-teman itu bisa memanfaatkan biji ini untuk menerjemahkan ini, penjenengan bernalarnya itu terasa. Bisa ditambah? Bisa ya? Oke. Nanti kalau mau pembukaan Pak Agus sudah datang, saya dikabari Mas Juni. Ya, saya lanjut ke sini ya. Saya ulang, berarti ini tadi apa? CP, kompetensi yang dituju, lingkup materi, aspek pemahaman ya. Ini untuk menerjemahkan supaya berkembang. Oke. Nah, jika di sini itu aspek menerjemahkan CP, mestinya aspek-aspek itu bisa jadi keenamnya ada di sini, bisa jadi tidak keenamnya. Apa maksud saya? Misalnya ada 2 aspek yang ada di sini, maka aspek pertama pinjam. Misalnya ya, ini aspek pertama adalah penjelasan. Grogi ya. Aspek pertama penjelasan. Pilihnya sini ya. Cepat. Ini aspek kedua perspektif. Atau begini. Ya. Ini nanti jadi TP. Ini nanti jadi TP. Berarti TP-nya di mana? Tambah akeh. Ya dipahami? Ya. Nah, dengan demikian, jika Ibu dan Bapak akan mengembangkan TP, gunakan taksonomi yang biji. Kalau ingin mengembangkan, tapi kalau ingin memberi anak-anak makan nasi putih saja, peradaban itu tadi, benar ya? Di peradaban itu sama tadi, itu berarti nasi putih saja. Tapi kalau mau berkembang itu, nah sebenarnya secara pribadi saya tidak bisa memaksakan. Karena apa? Kemampuan dari masing-masing guru itu yang tahu jenengan.
ya kan? Hanya yang nanti membedakan adalah pengalaman yang diterima murid. Sekolah satu dengan sekolah lain sama enggak? Berbeda dong. Yang diproses guru, hasilnya murid sama enggak? Semakin guru bernalar muridnya dia. Ya, sama Indonesia, semakin guru golek penake dhewe dia, semakin menurut. Dari simbolkan, gitu ya? Oke, bisa tangkap ya. Nah, singkat cerita, setelah ini dikembangkan jadi TP, ini juga dikembangkan dari TP. Sekarang saya tarik, ini TP-nya. CP, apa tadi? Kompetensi yang dituju, ruang lingkup materi, aspek pemahaman. Jadi TP-TP pendidikan, jadi TP-TP. Lalu sekarang ini anggap saja ya tidak tak ada TP ya. Satu ada TP ya. Ya, ini kan jadi TP-TP loh. Nah sekarang yang diceritakan Bu Guru tadi, bila akan ngajar itu baiknya dari sederhana kompleks atau kompleks sederhana? Sederhana ke kompleks, gitu ya. Misalnya tinggi badan, ini saya analogikan tingkat kesulitan dan kemudahan materi atau TP tadi. Yang mana yang mudah ini? Tinggi badan yang mana? Ya misalnya saya tadi, berarti ini ya, jangan masih dengar. Berarti ini adalah TP pertama ya Pak Majid. Ini TP pertama. Ya, sekarang yang kedua di mana pilih? Pak, mau Pak, ini sini. Ya, kalau nggak ada topi lebih lagi. Nah, udah, Pak di sana Pak. Ini TP yang kedua. Lanjut siapa? Ini Pak. Wes. Nanti berseteru di sini tak apa-apa. Siapa berikutnya? Oh, lagi orang. Banyak rasa dulu kan tidak dulu. Ayo, tinggi itu kan. Nah, putar. Ya, tekan. Nah, terus berikutnya siapa? Biru-biru. Yuk, Bapak. Ya, siapa lagi? Bunga-bunga, Bapak. Terus, yes, ini ternyata yang terakhir, ya toh? Nah, inilah yang kita kenal dengan ATP, ya toh? Berarti kalau tadi TP-nya jumlahnya 0, Pak, itu bolu. Kalau jumlah TP-nya bolu, gitu ya, ditotal ya tetap jadi 8. Benar ya? Tapi urutannya sudah ditata. Kalau ini kelas 11, Sonong kasih kode 11.1. Ya, terus 11.2, 11.3, 11.4, 11.5 dan seterusnya. Tapi kalau ini nanti ternyata TP-TP dilanjut dengan materi yang kelas 12, berarti Sonong ganti 12.1, 12.2 sampai sekian. Jadi apa? Saya, nah kok sudah boleh mundur kembali ke tempatnya maksudnya. Ya, berarti kan sudah terbentuk ATP seperti cerita buku tadi. Bisa ditangkap? Ya. Nah sekarang saya cerita cikal bakalnya untuk ke materi pembelajaran berdiferensiasi. Ya. TP nomor 11.1 masih apa? Yang mana tadi? Pakai peci ya. Ya. Nah, jika TP lagi belum diajarkan tapi ditanyakan, itu namanya asesmen awal. Benar? Jadi belum diajarkan tapi ditanyakan, itu namanya asesmen awal. Lebih baik kita sepakati penyebutannya asesmen awal, tidak asesmen diagnostik. Alasannya, kalau asesmen diagnostik itu butuh keahlian khusus. Biasanya yang memiliki kualifikasi itu setidaknya psikolog, paling tidak guru BK. Ibu bapak guru BK kok bukan? Bukan. Tapi guru mata pelajaran. Sehingga tidak memiliki ilmu tentang itu. Gitu ya. Sehingga kita menyebutnya asesmen awal. Gitu ya. Nah,
belum diajarkan tapi ditanyakan, itu adalah assessment awal. Tapi jika itu sudah diajarkan lalu ditanyakan, namanya sumatif. Pada formatif ya, sumatif. Assessment awal tadi itu adalah formatif. Ya, kenapa kok formatif? Karena tujuannya tidak mengukur hasil belajar. Kan bukan mengukur hasil belajar toh? Yang assessment awal. Tapi sebenarnya untuk mengetahui apa startnya anak, mendiagnosis anak posisi ada di mana, gitu ya. Oke, ingat-ingat. Berarti yang akan dipakai sebagai dasar assessment awal yang mana? Dasarnya assessment awal yang mana? Yang TP dari Yo, TP dari apa nih jabatan ini, Mas? Ya, TP dari ATP. Kalau saya menyebut satu saja, Bapak Peci, saya ambil satu begini, dia jenenge TP. Tapi udah berderet urutan itu adalah ATP. Kalau sudah diberi kode 11C1, 2 kan urut sudah. Berarti seperti urutan waktu KD dulu. Maka TP itu setara dengan KD. Maka rumusan TP itu seperti rumusan KD. Jadi memuat apa? Ini kata apa? Itu tadi, di sini tadi apa? Memuat kompetensi dan materi. Ya, lingkup materi. Kira-kira memuat ABCD apa enggak? ABCD itu audio, behavior, kondisi yang diberi. Memuat itu apa enggak? Di KD dulu. Tidak. Kalau tidak, mestinya di TP itu juga tidak ABCD. Nanti ABCD itu ketika sudah membahas KKTP, gitu ya. Jadi walaupun materinya pembelajaran berdiferensiasi, yang ini saya harus mengerti dulu. Karena kalau itu tidak mengerti, ujung pangkalnya dibahas, ujungnya lepas, sehingga nanti tidak sinkron, gitu ya. Sudah. Nah, saya pinjem salah satu TP yang berkenan maju lagi ya. Bapak TP1 ya pinjem ya. Kadang sudah di ya. Ini TP1 ya. Ini mau saya simulasikan untuk pembelajaran diferensiasi. Jadi asalnya dari ini ya. Sini Pak, jujur saya. Asalnya dari sini. Ini adalah TP 11.1. Gitu ya. Tadi yang saya sampaikan, jika ini belum diajarkan, tapi ditanyakan, maka itu adalah assessment awal. Ya. Nah, pada saat ini ditulis dirumuskan, berarti di situ ada tujuan pembelajaran. Tapi ingat, ini asalnya dari ATP. Dalam ini tadi kan berderet toh, sebenarnya 8 toh. Karena sudah terbentuk ATP yang isinya TP-TP setara dengan KD, maka ini yang dituliskan di prota. Semangat. Waktu kurikulum 13 kan sudah ada KD. Berarti menyusun prota proses itu dahulu. Langkah awal maksudnya. Tapi karena di kurikulum Merdeka itu tersusunnya CP misalkan, tidak mungkin dituliskan di prota kan? Nah, dipecah-pecah dulu ya. Setelah terbentuk pecahan baru dibagi waktunya. Berarti penyusunan prota proses itu setelah terbentuk ATP. Saya bilang dilihat. Saya bilang lagi ini TP tadi 11.1. Jika akan mengukur ini biar akurat seperti halnya ibu bapak di kurikulum 13, setelah ada KD disusun apa? Indikator. Maka ini juga demikian. Saya pinjam Pak. Bapak saya pinjam. Ya, dia tidak betul juga.
Ini TP, Bapak jajar sini ya. Tukar. Ini TP, ini indikator TP, benar? Ada? Jadi kok misalnya di kurikulum kita ada istilah IKTP, indikator ketercapaian TP, tujuan pembelajaran. Itu karepnya mencari indikator-indikator yang akan dipakai untuk ukur ini atau membuat. Kok dulu buat IPK, ya dah? Yang ini IKTP. Nah, gitu ya. Misal TP ini tulisannya di TP itu adalah menganalisis karakteristik perekonomian Indonesia. Indikator pertama apa? Ekonomi bla bla bla. Satu, tidak pinjam mana? Indikator kedua bla bla bla. Apa di depan? Ini, ya. Ini indikator kedua. TP-nya ini dah. Indikatornya 1, 2. Pinjam Bapak. Indikator ketiga, pinjam Bapak. Indikatornya keempat. Pinjam Bapak juga Pak, biar adil Pak. Coba Pak, ya Pak. Coba Pak, coba belakangnya, Nah, apa Pak? Sini Pak. Itu TP yang di situ. Nah, sono toh. Wes. TP ya. Tujuan pembelajaran ya. Langkah berikutnya menyusun indikator dari TP tadi. Oke, ditangkap ya. Indikatornya 1, 2, 3, 4, 5. Ditangkap. Nah, jika sudah menyusun indikator, berikutnya penjenengan akan menyusun kriterianya toh. Jadilah itu KKTP, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, pinjam yuk. Keren. Nah, bertiga ke sini. Ini kok Bu Haka masih muda banget ya. Yang dijajar sini. Nah, sini ya. Nah, sini. Berderet seperti ini. Nah, oke ya. Ini tadi indikator, sekarang menentukan kriteria. Jika 1, 2, 3, 4, 5 dijawab dengan benar, saya tangkap, maka kategorinya mampu TP tadi. Bisa? Jika dijawab 2 benar, maka cukup mampu. Jika dijawab perlu deh 5 bisa, berarti mampu ya. 3 nih mampu ya. 2 atau 1 kurang mampu. Bisa ditangkap? Jadilah ini KKTP. Saya tangkap? Bisa ya? Berarti kalau menyusun KKTP harus menyusun indikator. Indikator tidak akan muncul jika tidak punya TP. Oke, siap. Aku sudah datang. Dah ya. Nanti koma dulu ya penjelasan saya ya. TP, IKTP, KKTP. Terus di sini ini soalnya. Katakan ya. Setelah soal ini dibilang kanan, alat ukur ketercapaiannya mana? Kriteria ini. Yang mampu mencapai ini, ada yang mencapai ini, sehingga pasti di kelas layanannya akan berbeda. Itulah esensinya pembelajaran berdiferensiasi. Tertangkap? Tangkap? Beda kan ya? Nah, nanti ketika berdiferensiasi berarti tergantung ininya ya, KKTP-nya ini. Maka tiap guru satu dan guru yang lain sama enggak? Enggak sama. Waktu penjenengan ngopi di PNN itu yang diunggah TP ATP lagi. Proses awal tidak diceritakan sehingga penjenengan belum tentu cocok. Ya, karena Pak Agus yang akan membuka sudah hadir, kita lanjutkan nanti atau nanti langsung ke